أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dilanjutkan sambutan yang pertama dari Kepala Madrasah Yayasan Penjogo kepada beliau Ibu Rahayu Kakir Jeki STP dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kasih Hemat ya Pak. Pak Haji. Kementerian Agama Kabupaten Blora, Bapak Haji Abdullah SPP MPDI. Yang terhormat Kabupaten Blora, Bapak Haji Sukisno MPDI. Yang terhormat Ketua Yayasan Sunan Kalijogo, Bapak DS Aris Munanda. Yang terhormat Bapak Ketua Komite Madrasah Alia Sunan Kalijogo, Bapak DS Saudara Zakaya. Dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah wa ni'matillah, la haula wala quwwata illa billah. Disyukur dari Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kepada kita pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk pelaksanaan PKKS 4 tahunan di Madrasah Alia Sunan Kalijaga tahun 2020. Salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa ditanamkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Bapak Kasih, Bapak Pengawas, Pak Ketua Yayasan dan Bapak Ketua Komite, kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang di Madrasah Alia Sunan Kalijaga. Di sini kondisi kami Pak, alhamdulillah. Mungkin sudah ada perubahan sedikit ya Pak Nis ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kami mewakili teman-teman mengucapkan selamat datang kepada Bapak-Bapak sekalian. Hari ini kita akan melaksanakan PKKN 4 tahunan di Madrasah Alia Sunan Kalijaga. Mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar. Bisa kami laporkan Bapak untuk persiapan PKKN ini saya dibantu oleh teman-teman. Ada 5 standar. Kami bilangnya standar karena terbiasa seperti akreditasi ya. Di standar pertama upaya pengembangan madrasah saya dibantu oleh Ibu Hismiati, kemudian Ibu Eviana, kemudian di standar kedua yang kedua itu tugas manajerial dibawakan oleh Ibu Haya dan Bu Sandra. Kemudian yang ketiga pengembangan kewirausahaan nanti ada Pak Roni dan Bu Utami. Kemudian yang keempat supervisi guru dan tenaga pendidikan nanti akan dipandu oleh Ibu Sendi dan Bu Elita. Dan yang terakhir hasil kinerja kepala madrasah nanti akan dibantu oleh Ibu Alfiah dan Ibu Yuni. Demikian Bapak yang bisa kami laporkan. Kami berharap ada bimbingan setelah ini karena apapun yang kami siapkan kemungkinan kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi kalau ada kekurangan kami tetap mohon untuk dibimbing. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Kepala Madrasah Alia Sunan Kalijogo Pakuan. Sambutan berikutnya adalah dari
Ketua Komite Madrasah Aliyah Sanggar Joko, yang mana pada kesempatan ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Andes Saudi Kalani. Padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas dan juga Bapak pengawas saya sendiri Pak ya, dengan MI, kemudian rekan ketua yayasan dan juga Bapak Ibu guru Arya Sunan Kalijogo yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa bermunajat di sini, yaitu dalam rangka PKKN 4 tahunan yang kebetulan pada pagi hari ini tanggal 28 hari Rabu bertempat di MA Sunan Kalijogo. Kalau di MA Amin 4 tahunan kemarin tanggal 21, harinya apa ya, lupa saya. Iya 4 tahunan Pak. Udah di MI itu 4 tahunan Pak. Di MI Al-Amin itu juga 4 tahunan. Kalau tak salah tanggal 21 harinya lupa. Alhamdulillah juga berjalan dengan baik. Walaupun sebenarnya itu rahasianya masalah ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami selaku komite kami bisa mengamati perjalanan Sunan Kalijogo. Perkembangannya luar biasa Pak. Mulai dari berdiri tidak ada apa-apa, masih ndunglen, Buyayu saya kira apa itu kerjanya luar biasa Pak. Alhamdulillah mulai dari punya gedung setunggal kemudian merembet berkat ketua yayasan yaitu Bapak Aris Munandar. Kemudian alhamdulillah seperti ini. Saya kaget kok sudah ada pagarnya itu. Kami di apa itu. Kemarin saya lihat itu depan, sekarang begini. Alhamdulillah perkembangannya luar biasa. Dan pun saya Pak sangat percaya bahwa MA ini kinerjanya luar biasa, punya prestasi yang sangat baik. MI saja itu kalau tidak ada Buyayu tidak berdiri MI. RA itu tidak, RA Alamin tidak ada Buyayu mungkin tidak berdiri RA. Alhamdulillah kerjasama yang baik. Sunan Kalijogo bisa memberikan cabang Alamin yang berada di Jogja. Saya kira itu jadi pengamatan saya sampai hari ini. Maka ini saya disodori oleh Buyayu tentang penilaian itu, nilainya itu saya buat sempurna. Sebab saya percaya Buyayu itu kinerjanya luar biasa. Dan waktu Nun Sewu Pak Imam itu, waktu akreditasi itu juga yang nuntun itu juga Buyayu itu alhamdulillah punya predikat B. Dan dari tim asesor juga kelihatannya juga tidak mengecewakan. Maka saya juga tidak mengecewakan Buyayu, nilainya juga selalu sempurna. Iya, saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Untuk selanjutnya monggo tim asesor untuk melihat secara dekat dari administrasi atau mungkin hal-hal yang lain yang perlu saya kira. Terima kasih dan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Komite Madrasah Aliyah Sanggar Joko. Dilanjutkan sambutan berikutnya dari Ketua Yayasan Madrasah Aliyah Sanggar Joko. Waktu itu pada beliau Bapak Aris Munandar, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi nasta'in wa kepada Bapak Sukisno selaku Dewan di sini dan juga kepada Bapak Kasih Pak Imam, saya ucapkan selamat datang di Madrasah Alia Sunakareja. Yang pertama, juga kepada Bapak Saudi Alami selaku Ketua Komite, kepada Ibu Kepala Madrasah dan juga kepada Bapak Ibu yang berbahagia. Pada kesempatan ini sedikit saja yang perlu saya sampaikan bahwa di dalam penilaian PKKM di sini yang dinilai adalah Ibu Kepala Sekolah, bagaimana kinerja Ibu Kepala Sekolah didukung dengan bukti-bukti fisik. Artinya apa? Di dalam penilaian kinerja Kepala Sekolah yang dinilai adalah dokumen. Dokumen. Jadi pelaksanaan itu jelasnya mungkin itu dilaksanakan kalau Bapak Ibu pengawas itu bersani secara langsung mungkin bisa dilaksanakan secara langsung. Tetapi dalam hal ini penilaian selama 4 tahun itu dilaksanakan dengan didukung oleh dokumen-dokumen yang ada. Di sini sudah ada panduan petunjuk tentang pengisian instrumen dan bukti-bukti yang harus dipersiapkan. Dan kami selaku yayasan itu diberi kesempatan untuk memberikan penilaian kepada kinerja kepala sekolah, yaitu ya kami secara pribadi sudah mengamati dan juga sudah melihat dokumen-dokumen yang kemarin disodorkan kepada kami. Oleh sebab itu secara pribadi kami sudah memberikan penilaian mendahului dari dan pengawas dari kabarnya. Oleh sebab itu pada kesempatan kali ini mungkin yang akan menilai secara penuh adalah dari Bapak Kasih dan Bapak pengawas madrasahnya. Nanti teman-teman yang akan menyodorkan standar 1 sampai dengan 5 dengan apa itu arahan dari Bapak penilai 1 dan penilai 2 nanti bisa dilayani dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu yang boleh saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan berikutnya dari Bapak Kasih Mapenda Kabupaten Blora kepada beliau Bapak Haji Fatul Imam SAG MPDI dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ketua Yayasan Bapak Ayah Munanda selaku Ketua Yayasan Madrasah Alia Sunan Kalijogo yang menghormati Bapak Dr. Haji Sauji, Bapak Ketua Komite ya, Ketua Komite yang menghormati Ibu Kepala Madrasah beserta jajarannya dan semua dewan guru yang kami banggakan. Serta tak lupa teman kami Bapak Haji Sukisno, salah satu pengawas dan satu satunya yang kami hormati. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita semua dipertemukan oleh Allah dengan satu tugas yang sama, yaitu tugas evaluasi atau penilaian. Mudah-mudahan pertemuan kita di pagi hari ini dari rumah sampai pulang kembali dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua di hari yang mulia ini, hari ini adalah
hari Maulid Rasul. Beliau Nabi lahir tepatnya di hari ini 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Orang apa udah ngajar atau musola tapi kan biasanya ngerti usia. Semoga tahun ngerti ini dari ibunya itu Siti Aminah itu ya untuk sama usia. Orang sama ibu apa? Iya, sama apa? Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mahabbah pada beliau dan mudah-mudahan kita nanti diajak oleh beliau untuk masuk surga bersama-sama. Amin. Bapak Ibu yang hormati, PKKM itu hal yang biasa, orang luar biasa. Luar biasa itu karena baru pertama kali. Kalau sudah tiap tahun itu biasa. Mestinya PKKM ini dilaksanakan di 2019. Tapi karena 2019 waktunya terlalu mepet dengan akhir tahun, pada saat itu sosialisasinya di bulan Oktober, kemudian di bulan September. Saya mengikuti sosialisasi dengan Pak Direktorat dari Jakarta itu sekitar bulan September bersama. Oktober, November, Desember segera dilaksanakan sehingga tidak memungkinkan dilaksanakan. Akhirnya untuk yang aliyah kita satu yang jadi sahabat yaitu aliyah Al-Muhammadiyah. Nah kemudian untuk tahun berikutnya tahun 2021 semua madrasah yang saya di PKKM semua. Karena PKKM ini sebenarnya adalah evaluasi rutin. Ibaratnya anak itu penilaian akhir tahun. Penilaian akhir tahun. Jadi anak juga ada tes merupakan penilaian ukuran capaian kurikulum. Termasuk guru. Sekarang guru juga dinilai. Siapa yang menilai siswa? Yang menilai siswa adalah guru. Yang menilai guru adalah kepala madrasah. Yang menilai kepala madrasah adalah pengawas. Yang menilai pengawas adalah kepala kantor. Jadi semua harus dinilai. Karena tanpa dinilai nggak bisa diukur. Ketoknya berusaha ini manut, berusaha yo mantuk-mantuk, omongannya yape, kelambinnya yo disiplin, yo rapi, masuk edukasi. Tapi setelah diukur dengan instrumen yang sama, ternyata yang mantuk-mantuk itu mergo bengi kadang melek ngantuk. Nah, begitu. Maka bisa membedakan antara 3 anak satu mantuk-mantuk, tiga-tiganya mantuk-mantuk semua. Yang satu karena ngantuk, yang satu paham, yang satu ternyata apa? Yang satu karena dia merasa kesulitan di pelajaran itu. Ya mantuk-mantuk. Jadi maka dengan instrumen yang sama bisa menjawab ketiga-tiganya. Kalau dari jauh ya mulus-mulus saja gunung itu, tapi setelah dicerdai ternyata berbeda. Pak Kajian kok wae tak awasi korban. Setelah tak nilai di dekat ternyata seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang nanti ini lebih pada sebenarnya ini menilai pribadi tugas kepala madrasah. Salah satu tugas kepala madrasah yang menilai guru. Kalau kepala madrasah tidak menilai guru ya salah. Karena rata-rata kepala madrasah podo sungkane, podo iwuwe, podo likuwe. Dan aku kabeh yo nek nilai iwu yo kasih ini. Iwu kasih pengalaman ini ya. Wis kenal karo budaya iki wis suwi dulu. Sejak saya jadi staf di Rupais di Pemma di Maperda. Populer Rupais. Nah, ini yang namanya teman ya teman, jagongan ya biasa. Tapi ketika penilaian nggak boleh. Walaupun itu tonggone, putrane, koncone, tapi nek wis jeneng penilaian ya kudu objektif. Sebab penilaian yang tidak objektif akan mendolimi si penilai itu sendiri. Contoh apa ini? Ana murid iku gak iso bajane, gak tau sinau. Mergo iku putrane kancane, asline iki bijine tok 6.
kok gurune mergo sungkan ambek wong tuane 6 iki duwale siblet dadi 9. Maka nilai 9 itu menimbulkan rasa seneng, rasa bangga, sekaligus males pada anak. Lah aku ngene tok songo. Aku tak tahu sih nawe tok songo. Tenang aja, aku tok songo. Akhirnya dengan nilai 9 itu anaknya mau belajar, jadinya malas. Akhirnya dia tidak bisa apa-apa hanya karena nilainya sudah sempurna. Menurut itu yang kita hadapi ini adalah pendidikan. Pendidikan itu mencetak masa depan. Nah, oleh karena itu saya tidak menjadi jenengan, saya jamin tidak akan dapat nilai 100. Kalau sampai ada nilai 100, nanti man 1 Semarang akan studi banding dengan jenengan. Wangi orang. Makanya saya laporkan juga ke Kanwil. Jadi nilainya yang bagus, nanti jadi madrasah rujukan. Loh, nilai 1 ini. Oh, jujur itu proses sunggal Pak. Nilai 100. Yayasan yo 100 kabeh, komite 100 kabeh. Pokoke nek perlu 110. Jadi memang nilai 100 itu nilai sempurna. Kalau bocah cum laude, soalnya sandure 110 bersaudara, 100 saudara. Nah, maka manajemen Bapak Ibu ini hal yang biasa. Jadi dokumen-dokumennya orang usah dilembur ajarnya ini. Akhirnya kan gini, kerjakan apa yang kau catat. Jadi sini kerjaan itu sama catatannya. Iki bulan ini apa, iki wayah apa, iki jam iki wayah apa. Jadi kerjakan apa yang kau catat. Namanya perencanaan. Jadi dicatat itu soal rencana kerja, sudah ada rencana kerja bu, rencana kerja kepala, sudah ada. Iki wayah evaluasi, iki wayah tes, iki wayah mau dan PHBI kalki. Jadi kerjakan apa yang sudah dicatat. Jadi ngerjakan itu ada panduan. Ini banyak apa ini? Lihatnya anu bu, atau sih do, atau tes. Lalu anak-anaknya tes berapa? Karena buat itu catatan itu. Biasanya anak kontrolnya namanya tidak tervisi. Maklum itu. Katanya ngumpul-ngumpul, bela ngumpul-ngumpul. Sebelum orang ngumpul-ngumpul tak sia. Karena tidak ada pandu. Satu. Yang kedua, catatlah apa yang kau kerjakan. Jadi nek berarti kerja, terus dicatat. Jenenge gawe laporan pelaksanaan. Ojo nyatet nek orang lakoni. Dokumen gampang, gawe dokumen itu gampang. Terus biasa gawe dokumen itu gampang. Pokoknya dokumen kuwi kapan orang master ngopi kok ono, iki jalur file kok ono, nek orang ngarang kok omah dalam waktu sesingkat-singkatnya bisa dadi dokumen. Tapi orang tidak lakoni. Masa sing lakoni kono sing ngadep kene. Saking kebarate ana kopi Madrasah Alia Sunan Kalijogo. Dhewe jine Alia Ma'arif. Nyelek kono lah. Lah sing lakoni kono sing ngadep. Jadi jangan sekali-kali mencatat kalau tidak dikerjakan. Kenapa Bapak Ibu? Ini bukan menurut saya budaya. Ini orang yang tidak kelas sampai kemudian kelas orang. Ini lebih banyak pada evaluasi kinerja. Jadi bocah kuwi nek dinilai kalau 10, dia alasan-alasan sinau rumangsane wis paling bahaya. Contoh misalnya nih, contoh ana bocah iki ora iso matematika, lha kok dibiji 8 nang matematika. Padahal setelah lulus aliyah, dhek kuwi pangancani mbokane melo dagang, melo apa jenenge dadi kasir
Jadi kasir toko material. Pak Fauzi. Terus nek nyusui misalnya keliru, wong tuku paku setengah kilo ku 5.000. Ditambah karo nang apa jenenge mur telu siji 1.000, 5.000 dhek karo mur telu tak 8.000. 8.000. Jadi 5.000 karo nang mur iki telu siji 1.000, berarti 8.000. Lu dikai dhuwit 20.000, kok susuke mok 8.000. Iku bener apa? Bener apa? Lah nek bocah kok nyusui keliru, mergo oleh belajar matematika nang Sunan Kalijaga gurune matematika tidak detail, tidak teliti, menjadikan korupsi karena keliru. Iku sing keliru, iku sing dosa iku bocahe apa gurune? Hanya karena anak mendapat nilai 8 dia tidak bisa menjumlah, akhirnya dia gagal jadi korupsi, menjadikan dosa. Wis sing dosa ki bocahe apa guru matematikane tetep. Karena jenengan marah itu kok sebenarnya aku ngajar, sebenarnya kudu tak sampai sebenarnya aku absen, sertifikat aku cair beres. Mana nih wong pinter atau orang terserah. Jadi ternyata anak itu, orang tua itu orang butuh nilai, butuh pinter. Nah contohnya. Orang tua kuwi nyekolah nonjenengan di alias Sunan Kalijaga itu sih kontrak. Kontrak apa? Kontrak visi misi. Dan di visi misi toh, visi misi Sunan Kalijaga loh. Mewujudkan peserta didik yang religius, kerja keras, kreatif dan mandiri. Mandiri, religius. Standar 1 apa? Standar 1. Standar 1. Saya ini itu bagian Paknya. Religius itu beragama yang baik. Nek nate ana bocah kok salate ora bener, syarat rukune ora pas misalnya. Wong tua wis pasrah nang kene mesti diajari fikih mergo nang aliyah ana 5 mapel agama. Kok nang bocah kudune ora prego, salate ora bener, ora ngerti. Nek bocah kuwi nglakoni salat nang tuwek ora bener. Gara-gara guru fikih pas mata pelajaran sholat kuwi ora diulang, iku sing dosa gurune apa muridé nek sholat ora bener. Ngajine sebab dia wong tua anaknya pasti diulang ngaji. Ini soal moral. Yang sebenarnya aplikasi gampang. Digawe turun waktunya sok. Tapi ini soal moral. Kalau sampai ada anak tidak sah sholatnya karena dia tidak memenuhi syarat rukunnya, itu dampak akibat dari guru fikih yang tidak teliti atau pas tidak masuk atau kurikulumnya tidak disampaikan, maka yang ada adalah dosanya anak menjadi tanggung jawab gurunya, bukan orang tuanya. Loh, kok berpasrah? Nah, karena gurunya seperti itu tidak dideteksi oleh kepala madrasah. Kepala madrasah tidak mensupervisi, maka kepala madrasah ikut kecipratan. Nah, kepala madrasah orang disupervisi pengawas mau pengawas kecipratan mau. Kita kasih wis mandiri kok pengawas. Ini jadi Bapak Ibu, jadi pendidikan itu bukan sekedar formalitas administrasi, tapi lebih pada membentuk karakter, membentuk skill, membentuk nasib anak ke depan. Itu religi itu anak yang istilahnya apa? Ya, nek cara agama itu ya agamis, taat pada orang tua. Kebiasaan apa yang sudah kita tanamkan pada anak agar depan punya sifat birrul walidain. Iki ana madrasah.
membiasakan anaknya setiap pagi kon mundutno air minum pada orang tua. Setiap pagi kon mundutno air minum, kon gawe teh selain Pak, monggo Pak dari ibu. Sejak kecil sudah dilatih untuk melayani orang tua. Itu pembiasaan. Harapannya setelah selesai MI, setelah besok dia punya jiwa birrul walidain. Lah, religi itu bukan hanya hafal. Akeh sing nilainya itu 10-10 tapi sholat ora bener. Akeh bocah sing TPQ lulus TPQ bar TPQ ora tau terus. Bocah pinter, nilainya songo, fikih songo. Tapi kan itu sholat jamaah. Subuh jam itu. Ngasar barang jam 5:30 menyedari maghrib. Apa bulan? Itu kan menjadi tanggung jawab kita. Gawe visi-visi religi harus banyak pembiasaan. Apakah keliru? Enggak keliru, betul, tapi harus kita berinovasi untuk membiasakan anak dalam bentuk kegiatan. Makanya begini ya Allah, mudah-mudahan teman-teman guru-guru ini menjadi perjuangan, mudah-mudahan menjadi mujahid. Jadi mujahid itu apalagi mansana sunatan barang siapa yang menguri sunnah Nabi dikala umat rusak, sama saja dengan mendapat mi'atu syahid. Jadi pada karo ganjarane wong mati syahid mi'atu berapa? Mi'atu berapa? Mi'atu karo nanti Kamsul. 100 mati syahid. Nah, maka monggo Bapak Ibu pokoknya jangan mencatat kalau tidak dilaksanakan. Sebab kalau sudah dicatat, kalau tidak dilaksanakan, sudah dicatat berarti dia sudah sempurna, ke depan tidak ada perbaikan. Harapannya bukan begitu. Harapannya sekarang ini tidak ada, tidak apa-apa, besok menjadi ada. Setelah menjadi ada, besoknya menjadi sempurna. Sempurna lagi menjadi lengkap. Nah, ini begitu untuk tahun ini 2020 PKH 4 tahunan. Besok tahun depan kita akan beri lagi ya 2021. Untuk 2021 bukti visinya sudah berbeda. Kayak piala itu sudah tidak jadi bukti karena buktinya harus keluaran 2020. Ojo ibu setahun lebih tahun 2020 buktinya sudah harus ganti. Jadi tiap tahun ada prestasi. Nanti yang lain dokumen juga begitu. Dokumen jangan dokumen yang lama, tapi dokumen yang baru. Yang 1 tahun itu disajikan. Jadi prinsipnya bukti itu bukan originalnya, tapi yang news. Sebab apa? Pendidikan berlangsung terus tidak enak sekarang ini. Dan ini saya sampaikan semuanya, ya, semuanya. Jadi nanti murid itu ya ada asesmen penilaian, guru ada asesmen kompetensi guru, kepala ya asesmen kompetensi kepala, Pak pengawas nanti ada asesmen kompetensi pengawas. Jadi di jajaran pendidikan semuanya diukur kemampuannya. Jadi kompetensinya sudah tinggi. Nah, kasih kalau asesmen kompetensi kasih jangan mau tak pengawas. Gitu Bapak Ibu ya. Tapi kita sepakat bahwa kita ya, ingin ke depan anak-anak kita yang kita bina, yang kita didik, yang kita ajar di sini menjadi anak-anak yang kita ke depan. Anak-anak yang mampu bersaing dengan dunia, tentu tidak akan ketinggalan dengan nilai-nilai religius akhlakul karimah. Itu Bapak Ibu, Bapak pengawas, Bapak yayasan dan komite. Yayasan ini sebenarnya apa? Yayasan dengan kami itu lebih nilainya lebih tinggi yayasan, karena yayasan yang mengangkat kepala madrasah. Kami kebetulan Bu Yayu itu salah satu kepala yang definitif ya.
Jadi masih ada kaitannya dengan. Tapi untuk yayasan ada nilainya tersendiri Pak, karena yayasan tentu yang setiap hari bergaul berinteraksi dengan madrasah. Ini begitu melalui kepala madrasahnya. Pak Komite juga mitra dalam pengelolaan manajemen madrasah. Sebenarnya Pak Komite sebagai mitra. Kami yang di atas tentu tidak akan setiap hari di sini. Kami yang perlu monitoring, jalan PKKM hanya sekali tempo. Maka yang jenengan itu yang pendidikan madrasah ini yang menjadi tumpuan harapan dari pemerintah. Saya kira itu nanti kita sama lagi di review setelah kita melihat secara detail administrasi pendidikan. Mudah-mudahan semuanya sukses itu nih. Itu namanya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai yang terakhir yaitu dari Bapak Pengawas pada beliau Bapak Haji Sukisno MPDI dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan, Bapak Dr. Aris Munandar yang punya lembaga ini, Madrasah Aliyah Sunan Kalijogo dan MTS Sunan Kalijaga. Alhamdulillah Pak Aris sedianya ada Pak TK yang belum ada MI Pak. Akhirnya sudah di Pak Saudi. Yang kami hormati Uyayu Andi Rahayu, alhamdulillah Kepala Madrasah Aliyah Sunan Kalijaga. Yang kami banggakan Bapak Ibu semuanya dari Wakakulu, Sarpras, Humas, Kesiswaan, semuanya yang dirahmati Allah, dan tenaga kependidikan yang TU, semuanya yang berbahagia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disampaikan tidak lupa senioritas kepala MI Amin, alhamdulillah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya langsung saja teknis. Tadi sampaikan Pak Haris belum berpidato, tak apa sidik-sidik. Jadi teknis kami tadi sudah dijelaskan. Kalau Pak Fatul menjelaskan itu semuanya detail, sudah terangkum semuanya. Jadi saya teknisnya saja nanti dalam PKKM ini Pak Yayasan, Pak Kepala MI sudah tahu karena kemarin sudah PKKM. Jadi PKKM itu dasarnya adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2019. Mulai kemarin sudah dijelaskan di Al-Muhammad buku pertama kali. Jadi ada dua, ada 1 tahunan, ada 4 tahunan. Jadi kalau 1 tahunan KKM seperti MI yang lain-lain mulai 1 tahun itu ada penilaian kinerja kepala madrasah. Iya tahun itu tusi kami selaku pengawas. Tugas kami itu jadi gitu. Lah saya ngajak siapa itu karena tadi jelaskan Pak Fakul, saya itu pengawas madrasah aliyah satu-satunya se-Kabupaten Blora. Aliyahnya hanya 14 orang. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu jadi yang 4 tahunan itu tusinya adalah Pak Kasih pengawas. Jadi berdua, ada Pak Kasih, ada pengawas. Jadi Pak Kasih ngajak kami yang ada di aliyah. Begitu.
Jadi Bapak dan sekalian yang berbahagia, di sini jadi akhirnya semuanya paham. Akhirnya memahami sekarang itu ada PKKM tahunan. Jadi akhir tahun Bu Yayu, jadi besok bulan Oktober 2021 Pak Fatul sama kami, kalau Pak Fatul belum jadikan pemenang loh ya. Jadi itu kami sampaikan pada terus selanjutnya sampaikan, jadi itu program yang 4 tahunan ya. Nah, komponen yang dinilai 4 tahunan itu beda dengan yang 1 tahunan. Yang 4 tahunan itu ini, mulai bahasanya Bu Yayu standar 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 standar. Betul ya? Ada 5 standar. Tapi kalau tahunan itu hanya sampai pada supervisi guru dan tenaga pendidikan. Jadi mulai dari pengembangan madrasah, tugas manajerial, kewirausahaan, dan supervisi guru dan tenaga kependidikan. Maka dari itu Bapak dan sekalian yang berbahagia, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fatul semuanya. Jadi ini akan dinilai Bu Yayu. Jadi kan nggak usah gelisah, nggak usah, karena nggak berpengaruh apa-apa. Pengaruhnya adalah pada kinerja pembelajaran di dalam madrasah ini akan lebih baik, Maka dari itu, dari hasil nanti akan saya sampaikan di review. Ini cukup sampai di sini dulu. Nanti yang standar 1 dan standar 2 sama pakai. Standar 3, 4, 5, N1 clear. 3, 4, 5 nanti sama Pak Fatul. Jadi nanti seperti itu. Nanti jangan heran kalau ditanya Pak Fatul, semuanya harus siap. Nah, sama pakai biasanya singur menek begitu. Singur sana katanya pengawasnya. Jadi apa? Standar apa ya pembelajaran terus orang ngerti. Semuanya ada gitu. Apalagi akreditasinya juga baik, alhamdulillah. Maka dari itu saya sampaikan, ini saya titip pada Pak Aris, mohon sampaikan di sini. Jadi bagaimana cara mengembangkan sebuah madrasah agar bisa bahasanya Bu Yayu madrasah hebat, bermartabat, berstandar internasional ke depan begitu Pak. Berani bersaing. Jadi karena berani bersaing, karena Pak Kasihnya pintar. Kasihnya pintar juga. Dengan dari Pak Kasih, Pak Fatul itu gak dikesel. Gitu. Maka dari itu, ini nanti saya sampaikan kepada Bapak dan sekalian yang berbahagia. Saya hanya ingin titip sama Pak Yayasan dan Pak Komite, nanti dibantu oleh Pak Bu Yayu sama Dewan Guru TU semuanya. Bagaimana caranya untuk mengembangkan sebuah madrasah bermartabat, hebat dan bermartabat, itu diawali dari kuantitas. Kualitasnya itu harus jelas. Tidak bisa menjadi hebat bermartabat, menjadi kualitas yang lebih baik. Enak sih guru, muridnya kurang, kayak muridnya nanti. Maka dari itu ini adalah tugas bersama. Kan nggih? Tugas bersama. Maka dari itu Pak Aris menadar untuk mensupport, dikumpulkan Pak. Dikumpulkan nanti bulan Februari atau Maret itu, kumpulkan guru semuanya, pengurus komite, pengurus yayasan, gimana caranya. Saya tidak mulu-mulu Pak. Kementerian Agama, saya yang diamanai sebagai pengawas di sini cukup 50. Jadi nanti PPDB-nya Bu Yayu turun ya 50 ke depan. 2021. Caranya bagaimana? Nanti akan teknisnya kepada Pak Yayasan. Yayasan nanti mengumpulkan dari yayasan, dari komite, bareng. Namanya MTS yang besar kok. MTS muridnya kan banyak itu lumayan ya. Nanti ada sebuah arahan
Itu yang kami dari sini, Bu Yayu, guru sertifikasinya ada berapa Bu Yayu? 5 dengan saya. Ada 5 dengan yang satu gaji tidak usah banyak-banyak karena tugasnya gurunya 5, nanti modalnya dari situ. Satu guru yang sertifikasi 2 harus, itu hukumnya wajib yang sertifikasi, nanti akan saya pantun. Mbok itu dulure, mbok ponakane, mbok tanggane sing nanggung. Yo, diling-eling. Untuk 2 sertifikasi itu. Gitu. Yang lainnya satu-satu. Bu Yayu. Ini saya sampaikan sama Pak Aris. Ini biar di-manage, biar nanti nggak begitu aku murid soalnya. Jadi begitu. Sudah mulai Februari, Maret sudah mulai turba. Nanti nggih, Bu Yayu siap? Insya Allah siap. Pak Aris siap, Pak Aris. Lu nggih sing gak ada dengan apa? Kulo kan yang dulu. Insya Allah hari ini sudah tak sampaikan. Jadi Pak Aris dan sungkan-sungkan sama guru-guru yang sertifikasi, karena yang membiayai, yang bayari adalah Kementerian Agama. Ada, dan ya, buat nanti jalan keluarnya yang penting sudah ada niat, sudah ada niat, etika, kesungguhan Allah. Nah ini ikhtiar itu yang mengabulkan, mensukseskan itu adalah nanti tinggal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan sudah ikhtiar. Nanti ya, kita maksimalkan. Seket dan orang yang seket dalam presentasi nanti juga patang bulu kan jepang. Nanti 40 orang itu 35 orang kan boleh menjadi ya. Tapi jatahnya harus 50. Dudukani, diikhtiari, jangan nggak ngerti. Saya itu punya kepala MTS namanya Bu Adi, Bu Yayu juga kenal sekali. Yang namanya MTS Negeri Blora sekarang. Muridnya 200 kelas 7 ya. 235. Yang tadinya hanya 100 berapa ya? 170, 100 begitu. Itu buat itu ndonga kok ndi Pak? Ndonga teko tuh nyebrang Madura sampai Madura hanya demi PPDB. Walah, PPDB dengan itu. Mungkin wali sampai wali sana, Sunan Derajat, Sunan Ampel sampai Madura itu doanya untuk PPDB. Dan itu sudah diceritakan teman, sudah jelas itu. Gurunya yang menceritakan bukan Bu Adi, yang menceritakan itu gurunya. Dilakoni nganggo duwe dhewe, disupiri dhewe ceritanya begitu. Dan yang murid-murid dari guru itu ya Allah. Nah, kita belum apa-apa Pak. Itu nang negeri loh Pak. Jadi orang sama jadi dibayar ya Pak. Kan begitu. Nah, ya kita yang di swasta itu adalah sumber utama kita adalah muridnya akeh, bose akeh. Itu Gus dan ini. Alhamdulillah jariah akeh, wala amalnya akeh. Dari saya gitu dulu, saya titip untuk bisa menjadi kualitas harus dimulai dari kuantitas. Ngaten intinya dari saya kurang lebih yang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya adalah doa. Untuk doa ini dimohon Bapak Mariono SPDI untuk menyampaikan pada Bapak Mariono, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kasih Wabenda, Bapak Siswa Sudirman. Yang kami hormati Bapak Pengawas Madrasah Aliyah satu-satunya Selatan Negeri. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan, Bapak Aris Muhammad, Bapak Komite Sekolah, kemudian yang kami hormati Ibu Kepala Madrasah Al-Usman Kalijaga, Ibu Hanifah Rizki, STP, kemudian seluruh jajaran guru beserta karyawan yang saya hormati dan saya banggakan. Langsung saja
Mari kita berdoa. Mari kita berdoa kepada Allah SWT. Kami mohon dijadikan keberkahan, mudah-mudahan diberi kelancaran, kemudahan, kepatahan, kalau diberi mudah-mudahan diberi kelancaran, seluruh hadirin mudah-mudahan diberikan kasih sayang Allah, sehingga apa yang kita lakukan menjadi terkabul dengan Allah SWT. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذريته وأهل بيته شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد الشاكرين حمدا يعين حمدا يغفر الله ويغفر مزيدا يا ربنا ارحمنا بكل جلالك وسلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الخالد سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى صحابه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون بها كل المقصودين يا مجيبنا يا معبد يا رحمن يا رحمن يا رحمن الفاتح لوقتك والخاتم لما سبق الناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك السوء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ارفع عنا والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشرك والبدع ما ظهر منها وما بطن من مدرسة الإسلام فريضة خاصة ومن قبلنا تزكوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بأمر الخلق فهو لمن تقبل وعلى سوى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Juga tadi doa setelah penutup acara demi acara dari awal hingga akhir sudah terlaksana, yaitu jadi setelah beberapa acara mungkin ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Kiranya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan istirahat.